Alamate ana soleh iku papan badane mukmin anu ting syariat kang den lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'an syari wa darani adfata ya jiratal alami ya mu'ailal yuri wal karam ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'an syari wa darani adfata ya jiratal alami ya sampai telu ate bocah cilik-cilik umpama sadulan kawe baji sampai telu ate bocah cilik-cilik umpama sadulan kawe baji sampai papat ramah papan ngamal anun ing ilmune dadi tanggung jawab ora kawulani ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'an syari wa darani adfata ya jiratal alami ya mu'ailal judi wal karam iku saking ulama awet pitutur alamate panjang ingkang dadi jujur iku saking ulama awet pitutur alamate panjang ingkang dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat tanpa pilih muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat tanpa pilih ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'an syari wa darani adfata ya jiratal alami ya mu'ailal judi wal karam
senangkan dulu hatinya dengan sholawat. Bila ingin selamat nanti dari neraka, minta pertolongan pada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammadin. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli
عدد ما في علمنا صلاة كريمة بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة
Muka bumi ini yaitu pasukannya Abraha. Ada yang mengatakan Abraha itu adalah seorang raja, ada yang mengatakan seorang menteri. Ini menggempur kota Mekah, ini menggempur Ka'bah, ingin dihancurkan yang namanya Ka'bah dengan pasukannya, yaitu pasukan gajah. Makanya di Al-Quran diabadikan dengan surat Al-Fil. Al-Fil itu artinya gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan begitu. Jadi surat Fil itu diturunkannya itu memperingati adanya pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha pada waktu itu mau menggempur Ka'bah, mau menghancurkan Ka'bah, mau menguasai kota Mekah pada waktu itu. Tapi pada waktu itu Rasulullah belum lahir. Sehingga pada malam hari menjelang subuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan. Jadi beliau itu dilahirkannya itu waktu di mana waktu mustajabah. Nabi Muhammad ini nabi yang mulia. Tapi Nabi Muhammad ini tidak dilahirkan di bulan Ramadan. Tidak dilahirkan di bulan-bulan di mana di situ bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak di situ. Tapi Nabi Muhammad dilahirkan di bulan yang lain. Biar mereka orang-orang yang enggak paham dengan Kanjeng Nabi Muhammad, biar mereka yang enggak ngerti dengan Nabi Muhammad, keagungan daripada Kanjeng Nabi Muhammad tidak menyangka bahwasannya Nabi Muhammad itu mulianya, hebatnya, agungnya Nabi Muhammad itu dikarenakan dompleng, dikarenakan nyandar dengan bulan-bulan Muharram, dengan bulan-bulan yang mulia. Kenapa tidak dilahirkan pada bulan Ramadan? Padahal Ramadan itu adalah bulan mulia, padahal bulan Ramadan itu di mana diturunkannya Al-Quran. Makanya ulama mengatakan malam melahirnya Kanjeng Nabi Muhammad itu lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Kalau kita bulan puasa itu mencari malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Itu yang dicari oleh kita ketika bulan Ramadan. Tapi ada yang menandingi malam itu, yaitu malam di mana Rasulullah dilahirkan, yaitu malam Rasulullah itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kenapa demikian? Karena kalau malam Lailatul Qadar itu dikhususkan hanya untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad saja. Tapi Nabi Muhammad ini lahir ditunggu, dinanti-nanti oleh makhluk di alam jagat ini. Bahkan ditunggu, dinanti-nanti sampai di akhirat kelak. Di akhirat kelak itu dinanti-nanti Nabi Muhammad. Makanya kalau Nabi Muhammad gak lahir pada waktu itu, ini para malaikat, ini para nabi-nabi yang terdahulu ini bertanya-tanya, nah kapan Nabi Muhammad itu dilahirkan, kapan Nabi Muhammad dilahirkan. Dan Nabi Muhammad ini khatamul anbiya, sebagai para nabi, sebagai penutup para nabi, sebagai pamungkas daripada para nabi yang diutus ke muka bumi ini. Oleh karenanya dalam Maulid Nabi ini kita memperingati, tidak hanya memperingatinya saja, tidak hanya sekedar kita dapat berkat, tidak hanya sekedar kita di mana-mana membaca sholawat, membaca maulid, tapi yang terpenting di dalam kehidupan sehari-hari kita, tarbiyah kita, pendidikan kita, keluarga kita adalah mengikuti ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harapan kita. Mudah-mudahan
niat dari tahun ke tahun TBK Darus Syafa ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan pembangunan yang sudah kita lakukan ini mendapatkan berkah dan manfaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Berkah kita bacakan maulid, di mana kalau tempat itu dibacakan maulid Nabi, di situ akan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada waktu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir, para malaikat yang menunggu pada waktu itu mengatakan fahtazzal arsyu daraba wastibsyara. Di dalam kitab Tiba dijelaskan fahtazzal arsyu daraba wastibsyara wazdadal kursyu haibatan wa waqara wa tala'at samawati anwara. Ini adalah gubahan daripada Maulid Tiba mengatakan aras itu goncang. Jadi tidak menggempah bumi. Pada waktu itu di langit aras itu goncang. Karena apa? Daraba wastibsyara. Dikarenakan karena rindunya, karena senangnya dilahirkannya Kanjeng Nabi Muhammad. Wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Jadi kursinya Allah Subhanahu wa taala itu tambah berwibawa. Kemudian wadajjatil malaikatu tahlilau wa tamjidau wastighfar. Dan di situ para malaikat itu menjerit. Wadajjatil malaika tahlilan. Tapi historisnya malaikat histori menjerit dikarenakan apa? Senang. Menjeritnya malaikat ketika itu mengucapkannya kalimat tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini karena kan Rasulullah lahir. Kemudian lagi tamjidan wastighfar, banyak astaghfirullahaladzim, karena merasakan yang namanya aras di langit itu goncang. Langit ini goncang. Malaikat pada bingung. Sehingga malaikat mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ini yang dipujikan malaikat ketika Rasulullah lahir. Ibaratnya gempa bumi. Ibaratnya gempa bumi. Walam tazal ummuhu tara'an wa amin fakhri wa fadli. Di situ ketika itu Rasulullah SAW di badan uminya, ibunya Sayyidah Aminah radhiyallahu anha itu memancarkan cahaya. Jadi Kanjeng Nabi ketika lahir itu memancarkan cahaya. Dan disitulah kalahnya pasukan yang dibawa Raja Abraha dengan pasukan gajah tersebut, kalah dengan burung yang namanya ababil. Ini burung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menghancurkan, menumpas terhadap pasukan gajah tadi. Ditumpas di bawah yang namanya batu kerikil, yang namanya batu kecil-kecil, namanya kerikil kecil-kecil, itu dibawa daripada neraka, ditaruh di parungnya. Ada yang ditaruh di cengkraman kakinya burung, namanya burung ababil, pasukan ababil. Jadi jumlah berapa di situ, berapa ribu pasukannya gajah itu ditumpahkan yang namanya batu kerikil ini yang kecil-kecil dari neraka, mati semua. Abraha gajahnya mati semua. Hanya pada waktu itu Nabi Muhammad SAW diangkat. Ini berkat semua. Jadi berkat Nabi Muhammad SAW semua yang ada di negara tersebut ini makmur. Di negara tersebut makmur. Bahkan sebelum Kanjeng Nabi dilahirkan, sebelum Rasulullah ini dilahirkan, setiap bayi perempuan yang lahir itu dikubur hidup-hidup. Jadi nggak ada bayi perempuan yang lahir pada waktu itu dikubur hidup-hidup. Karena apa? Mereka bangsa Arab, mereka orang Arab, ketika ada bayi yang lahir perempuan, itu mereka orang Arab malu punya anak perempuan. Kenapa kok malu? Karena tidak bisa diandalkan sebagai jago perang, petarung. Itu orang Arab hebat-hebat, gulat. Itu kebiasaan orang Arab. Makanya ketika punya anak perempuan itu langsung dikubur hidup-hidup tanpa dibunuh.
lahir perempuan dicari, dikubur hidup-hidup. Nah, ketika Nabi Muhammad lahir membawa risalah, membawa ajaran damai, membawa ajaran kasih sayang, semua makhluk di muka ini, di muka bumi ini, baik yang lahir laki-laki maupun perempuan, disayangi oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini ajaran suci yang sampai kepada kita sekalian. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita baca dari awal tadi, niat kita mulai dari awal menyiapkan berkatnya, menyawikan daripada sajiannya, hidangannya untuk kita semua guru-gurunya, semua yang mengelola, semua yang ikut andil di dalam menyiapkan acara Maulidin Nabi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mudah-mudahan dicatat sebagai umat yang mencintai beliau dan dicintai beliau. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dan dari beliau, dan mudah-mudahan kita yang sakit dalam keadaan sakit Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang usia kepada kita, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki halal berlimpah barakah untuk kehidupan kita sampai ke alam barzah, sampai menuju akhirat, sampai menuju surganya bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala hadrin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum mimma yastajibu syafa'ata wa yarju rahmatahu wa rafata. Allahumma bihurmati hadha an-nabiyil karim wa alihi wa ashabihi salikin ala manhajil qawim ij'alna min khiyari ummati واسترنا بذيل حرمتي واكشنا غدا في زمرتي واستعمل ألسنتنا في مدحي ونصرتي واهجنا متمسكين بسنتي وطاعتي وامتنا على حبه وجماعتي. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا الزيارة في كل سنة ولا تجعل فينا من الغافل وتجعلنا من الغافل عنك ولا عن قدرتنا. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور وافقنا لعمل صالح يبقى الثناء على ممار الدور. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعده أبدا واكشنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعد تفرق معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بأسر الفاتحة.